Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pertama buka warung sembako ya. Saya buka warung sembako sendiri itu tahun 2009 atau 2008 gitu. Disitulah mulai saya punya usaha sendiri. Pertamanya kan dulunya saya ikut orang lain, bekerja di tempat orang lain gitu, berjualan. Nah, karena sudah merasa jenuh, pengen gitu punya usaha sendiri, apa gitu ya, usaha sendiri ya yang kira-kira modalnya terjangkau, nggak terlalu besar. Karena kan kalau ngontrak di pasar itu kan besar biayanya ya, perlu puluhan juta atau belasan juta gitu, dan itu untuk usaha aja. Kalau tidur istirahat itu kita pasti butuh tempat lain gitu. Nah, disitu saudara saya membantu saya dan suami ya mencarikan tempat untuk usaha gitu. Nah, ketemulah tempat di sini di daerah Bekasi ini, gitu. Pertamanya itu rumah yang saya kontrak itu sudah pernah untuk tempat berjualan juga, jualan sembako ya. Dan setiap saya main ke rumah saudara sini, saya memperhatikan warung itu gitu. Kok setiap saya kesini selang berapa bulan berubah banyak barangnya gitu, sampai ke pintu-pintu ditempelin tuh dagangan gitu. Terus saya bilang ke suami, "Pak, lihat tuh warung ini semakin besar gitu, tadinya modalnya sedikit, cuman sedikit ya, lama-lama kok banyak dagangannya sampai ke pintu-pintu gitu. Minat nggak nih kalau misalnya warung ini dijual gitu?" Suami saya bilang gini, "Lah, mau lah, pinggir jalan, bagus prospeknya gitu." Nah, selang beberapa bulan saudara saya itu ngabarin lagi, katanya tuh warung itu tuh mau apa, yang punya udah punya rumah sendiri katanya gitu. Mau nggak tuh warungnya, bekas warung juga katanya, lumayan bagus warungnya, pinggir jalan pula gitu. Nah, akhirnya kita setelah berunding ya, diambillah mau gitu ngontrak di situ. Nah, terus mulailah kita mempersiapkan untuk pindah kontrakan ke daerah Bekasi ini. Nah, setelah itu bikin pajangan ya, bikin rak buat itu untuk jualannya, bikin meja-meja gitu. Terus kontrakannya direnov karena jadi sarang tikus. Saya geli ngelihatnya ya, diperbaharui, dibagusin ya, WC-nya dibagusin, lantainya dibagusin, atapnya tuh ada plafonnya gitulah, senyaman mungkin lah biar saya betah gitu. Dan alhamdulillah saya mulai warung di situ, dibantu sama saudara-saudara saya yang di daerah Bekasi ini. Terima kasih untuk semuanya saudara-saudara saya yang membantu usaha saya waktu itu ya, dari nol saya di sini. Terima kasih banyak, semoga menonton. Dan pertama saya buka warung sembako itu saya dapat penglaris 500 rupiah. Saya mikir lagi, ya Allah, sepi banget ya buka warung pertama gitu, nggak ada yang beli, padahal yang lewat banyak ya.
tapi nggak ada yang beli. Dan yang beli itu pertama kali tuh tetangga saya, teman anak saya main. Dia hanya beli kecap satu yang nominalnya 500 rupiah. Saya nggak bosen, nggak putus asa ya. Saya jalanin usaha saya. Siang malam saya tungguin warung saya. Ya lama-lama alhamdulillah banyak pelanggan yang beli di warung saya. Lama-lama tetangga pada tahu ya kalau saya buka warung begitu. Dan anak saya banyak temannya, kebetulannya di situ mudah mencari teman gitu. Jadi anak-anak tuh pada jajan. Ya alhamdulillah anak saya membawa berkah juga, membawa teman-temannya jajan ke warung saya. Nah dari situ mungkin anaknya cerita ke orang tuanya ya, mama saya jajan di warung itu, warung baru, ayo mah kita ke sana belanja, mungkin begitu ya. Nah dari situ saya mulai berkembang usaha saya, belanja lumayan gitu ya, setiap hari belanja sampai kadang 2 kali sehari belanja. Warung yang tadinya terang karena nggak ada barangnya perlahan jadi gelap, banyak barangnya ya. Dengan kesungguhan saya, dengan tekad saya, dengan keyakinan saya, pasti insya Allah warung saya seperti warung yang lainnya. Dan ini usaha yang saya impikan dari dulu, karena saya tuh pengen usaha sendiri gitu, bosen ikut orang lain terus gitu, bosen kerja di tempat orang lain terus. Selain waktu yang terbatas dan kebebasan kita tuh kayaknya bagaimana gitu ya, sedikit terhampas. Tapi dengan usaha sendiri saya merasa tenang, biarpun 1.000-2.000 penghasilan, tapi ya alhamdulillah kalau usaha sendiri beda ya. Nah sampai di situ ada yang beli lagi, bapak-bapak katanya warungnya kok murah gitu. Padahal saya sengaja nyari langganan dulu, saya nggak dapat untung sama sekali. Saya beli 5.000 misalnya, saya jual lagi 5.000 lagi. Halo bapak tukang cincau waktu itu ya, belanja gula merah di saya. Saya sengaja jual murah karena saya tuh nyari pelanggan gula merah saya. Terima kasih bapak. Semoga masih ada bapaknya ya, sehat-sehat. Maaf ya teman-teman, terbawa suasana, ingat masa lalu. Masya Allah, penuh perjuangan dan doa, bener-bener Masya Allah. Alhamdulillah ya, namanya usaha tuh dengan niat yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang serius tuh bener-bener deh pasti membuahkan hasil gitu. Alhamdulillah, berkat doa orang tua juga, alhamdulillah ya, berkat kesungguhan kita, bukan hanya berusaha tapi bener-bener berdoa, minta sama Allah gitu supaya dimudahkan, dilancarkan usaha saya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur Masya Allah tentang perjuangan pengen punya usaha sendiri gitu. Biarpun kecil-kecilan, tapi kalau punya sendiri rasanya nyaman, tentram gitu, gak ada yang bikin nyinyir gitu bahasanya, enggak. Kalau punya sendiri bebas, kita yang mau tutup, mau buka, terserah gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang mau berusaha sembako, jangan ragu, insya Allah pasti bisa, asal kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya menjalaninya.
bisa menghemat uangnya, penghasilan kita berapa gitu, bisa menyimpan dengan baik uang labanya, dipisahkan modalnya, jangan sampai kepake untuk hal-hal yang tidak penting gitu ya. Nah gitu ya teman-teman, cerita saya tentang pertama kali buka warung sembako ya, perjuangan yang sangat mengesankan untuk saya. Beda dengan kalian-kalian yang punya ijazah, mungkin yang sekolahnya tinggi, yang punya orang tua berada ya, masih dibantu sama orang tua. Kalau perjuangan sendiri tuh rasa-rasanya ya Allah nikmat banget ya Allah. Sampai di titik ini tuh saya tuh ya Allah keajaiban gitu, anugerah banget dari Allah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Seperti sinetron ya, ini kisahnya. Tapi itulah rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu ya. Segalanya mudah kalau Allah sudah berkehendak. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen, juga subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.